Ya, salam sehat dan juga selamat hari Jumat buat teman-teman semua pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Gue berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat dan juga dalam keadaan happy, terutama menyambut weekend ini. Nah, untuk menyambut hari Jumat ini menjelang hari Sabtu dan Minggu, gue di video kali ini akan membahas hasil-hasil pertandingan di midweek yang yang cukup seru ya sebenarnya, terutama di Liga Inggris ada dua pertandingan, yaitu tergelincirnya MU di Crystal Palace dan juga keberhasilan City mencuri terplesetnya MU di Crystal Palace dengan mengalahkan Spurs 3-2 setelah ketinggalan 0-2. Jadi comeback yang luar biasa atas Spurs ya. Dan satu lagi gue akan bahas keberhasilan Inter Milan dalam Piala Super Italiana atau sekarang namanya Super Cup dengan mengungguli rival sekotanya yaitu AC Milan sekaligus memastikan gelar ke atau pertama Inter Milan musim ini ya 3-0 mereka menang. Nah, gua akan mengawali dari pertandingan antara Manchester United menghadapi Crystal Palace ya di Selhurst Park. Nah, jadi yang lu udah tahu juga pertandingan ini memang sangat disayangkan oleh pendukung Manchester United karena setelah rangkaian hasil positif setelah Piala Dunia, MU akhirnya mendapatkan kekalahan ya. Sorry, bukan mendapatkan kekalahan tapi kehilangan poin di momen yang sangat penting ketika mereka mulai accelerate atau mulai kenceng, mulai mengikis poin dengan Arsenal, bahkan sempat ya katakanlah melewati City ya. Tapi kemudian eh, sayang banget karena mereka gagal di pertandingan lawan Crystal Palace, bahkan sudah unggul 1-0 sampai menit ke 80 sekian ya kalau nggak salah. Iya, bahkan 90 lebih ya. Dan bukan hanya itu, mereka juga sudah hampir pasti, bukan sudah hampir pasti, tapi pasti kehilangan Casemiro di pertandingan nanti melawan Arsenal. Mereka akan menghadapi Arsenal tanggal 22 tuh berarti hari Minggu malam. Jadi memang sebuah momentum yang agak overturn ya setelah serangkaian tadi hasil positif, tapi mereka kemudian kepleset dan dua kali kerugian tadi setelah kalah kehilangan 2 poin di Selhurst Park. Mereka juga kehilangan Casemiro menjelang pertandingan non Arsenal. Nah, kalau kita lihat, gue kebetulan nonton pertandingan ini sangat detail dari menit pertama sampai menit terakhir. Memang sebenarnya cukup berimbang ya. Memang kalau kita lihat dari statistik, Crystal Palace sedikit lebih memiliki peluang atau target, shoot on target, tapi shoot on targetnya kalau kita lihat memang tidak semuanya full chances, jadi ada yang half chances juga. United dapat 3 sampai 4 peluang, jadi peluang bersih, tapi memang penampilan Guita ya di bawah Mister Gawang sangat bagus. Dan intinya pertandingan ini berjalan seimbang dari segi efektivitas pemanfaatan peluang. Dari segi ball possession jelas MU ada di atas. Dan dalam pertandingan seperti ini memang kadang-kadang dibedakan oleh hal-hal kecil ya. Kita lihat bagaimana tendangan bebas di menit terakhir ini menjadi menjadi sebuah pembeda sebenarnya ketika katakanlah United sebenarnya bisa saja pulang dengan poin penuh ya. Um, Cuman memang sekali lagi it happens. Jadi kalau orang bilang sekali lagi gue ini bukan pendukung MU ya, tapi kalau di pertandingan kali ini kita bisa mungkin mengatakan ada unsur ketidakberuntungan juga. Karena itu yang tadi gue bilang sebenarnya berimbang. Cuman memang ya itu dia kadang-kadang keteledoran yang kecil itu bisa sangat menentukan hasil akhir pertandingan. Nah, eh di saat yang sama atau 2 hari kemudian City berhasil ya ini gantian. Jadi kalau MU justru agak sedikit setback, City justru kali ini mendapatkan momentum untuk bisa kembali katakanlah mengejar gap poin dengan Arsenal. Jadi jujur ketika pertandingan lawan City lawan Spurs ini, gue mikir City nggak akan menang setelah 0-2 tertinggal. Mentok paling mungkin 2 sama ya. Tapi ternyata kita lihat sekali lagi gue tidak pernah meremehkan City walaupun berkali-kali gue mengatakan Arsenal musim ini tampil baik, tampil bagus, kompak. Cuman yang namanya kelas itu permanen. Jadi
berapa kali kita ingat ya cerita atau kasus atau perjalanan klub tertinggal begitu banyak poin di first half season, tapi kemudian mampu mengejar di second half season. Itu banyak banget dan itu biasanya tim-tim klasik. Ya, bahkan kalau kita lihat di Liga Italia, Liga Spanyol, itu Juve, Barca, Madrid kadang-kadang di awal musim di posisi bawah. Bahkan gue ingat berapa mungkin 10 tahun lalu lah kalau gue lupa atau lebih itu Juve Barca itu di 10 pekan awal tuh ada di zona merah lah, ada mendekati zona merah. Tapi at the end mereka peringkat 2. Nah, jadi demikian juga City ya. Sebelum pertandingan ini atau sebelum dia mengalahkan Spurs, perbedaannya itu 8 poin. Ya, dan sekarang menjadi tinggal 5 poin walaupun Arsenal ada satu pertandingan yang mana itu adalah lawan MU nanti. Ya, kita nggak tahu hasilnya seperti apa, gue nggak mau berandai-andai, tapi yang jelas City belum selesai, Arsenal juga belum juara, itu yang harus dicamkan. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat pertandingan dari beberapa sebelum City kemarin menang lawan Spurs ya, sebenarnya sudah ada contoh bukan contoh kasus, tapi contoh pertandingan di mana waktu City berhasil dikalahkan MU 2-1. Ya, ini kan seolah-olah sepertinya City sudah tidak mendapat momentum ya, karena kalah 2 pertandingan beruntun di Piala Liga dari Southampton dan juga dari MU. Nah, di sini sebenarnya sudah ada serum yang ditunjukkan oleh MU ya, bagaimana mereka mematikan Haaland satu dan kedua mematikan aliran bola ke Haaland. Nah, ini sempat coba dilakukan oleh Antonio Conte di pertandingan kemarin ya di Etihad, tapi hanya berhasil 1 babak. Tapi babak kedua Pep kemudian melakukan counter strategi, bermain lebih cair, lebih berani, lebih menekan, ya, dan kita lihat hasilnya mereka bisa membalikkan kedudukan melalui Haaland dan juga Riyad Mahrez ya. Jadi sekali lagi kalau pertandingan belum selesai, kalau musim belum selesai, jadi jangan kita menganggap itu sebagai juara dulu. Nah, sekarang kita lihat jadwalnya tadi udah tahu ya, MU akan menghadapi Arsenal, ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh City. Nah, City akan menghadapi Wolverhampton di Etihad Stadium. Nah, ini jadwal yang kadang-kadang ada momentum yang bisa menguntungkan salah satu tim, tapi kembali lagi ke tim tersebut. Apakah City nanti mampu mengalahkan Wolverhampton? Karena apapun hasil dari Arsenal dan MU itu pasti bisa menguntungkan City kalau City bisa memanfaatkannya. Ya, jadi mau Arsenal menang itu berarti menjaga jarak dengan MU. Kalau MU yang menang itu berarti menjaga jarak dengan Arsenal. Ya, Wolverhampton ini tim yang paling apa ya? Yang paling salah satu yang paling mudah dibobol lah ya. Terutama ketika tampil away. Ini gue akan kasih datanya. Wolverhampton dia ada di peringkat ke-16. Nah, dia kalau away itu hanya 1 kali menang. Jadi salah satu tim yang paling, bukan salah satu tim, tapi tim yang paling sedikit meraih kemenangan ketika tampil away. Jadi kalau boleh dikatakan 85% atau 90% City mampu mengalahkan Wolves, dan ini akan membuat seru pertandingan di papan atas. Jadi sekali lagi pertarungan belum selesai, dan sekali lagi gue juga mau bilang bahwa kalau kita lihat di line up kemarin ya, City ya ketika mengalahkan Spurs itu beberapa pemain inti mereka juga sudah mulai kembali ya. Ini gue akan lihat nih, udah kan bacain. Misalnya Aymeric Laporte sudah kembali. Kemarin juga udah ada di bangku cadangan si pertandingan sebelumnya, tapi kelihatannya sudah semakin fit. Kemudian Ruben Dias di sana juga ada, Kyle Walker bahkan dicadangin, Kevin De Bruyne dicadangin. Ini sama Bernardo Silva. Jadi kedalaman squad ini nanti akan berpengaruh ketika memasuki pekan-pekan sibuk, karena sudah nanti main di Liga Champions, Premier League juga semakin sibuk, dan ini kedalaman squad sangat perlu. Itu mengapa Arsenal ya, seperti video gue sebelumnya, kelihatannya Arsenal Arteta ini penonton setia channel Bung Harpa juga. Gue waktu itu sudah mengatakan harus beli, ya harus beli. Jujur gue memang melihat berita itu sebelumnya, Trossard akan dibeli Arsenal. Tapi gue prinsip gue memang dari awal pun sebelum gue baca berita itu, Arsenal memang butuh reinforcement atau bantuan atau tambahan pemain, khususnya di lini depan. Itu mandatory. Dan gue mengatakan kalau gue jadi board of director, Arteta datang dan meminta pemain, pasti gue kasih selama itu nggak aneh-aneh. Dan gue juga berharap tidak pemain bintang, karena kalau di pemain bintang nanti
dia harus main sementara ritmenya belum tentu sama. Jadi pembelian Trossard buat Arsenal ini gue sangat mendukung. Cuman memang hanya satu tantangannya dari yang gue baca, Trossard ini agak mut-mutan. Ya, kabarnya di sana dia kalau dicadangkan 2-3 kali dia langsung bad mood. Tapi kalau menurut gue dengan bergaining Arteta datang sebagai tim yang calon juara, mungkin Trossard lebih bersedia dicadangkan di Arsenal ya dibandingkan dicadangkan di Brighton. Mungkin itu argumen gue. Nah terakhir sebelum penutup, gue akan membahas soal Derby della Madonnina pada Piala Super Cup ya. Kebetulan gue yang bawain di TVRI. Ini pertandingan yang menunjukkan performa terakhir ya. Jadi Milan kacau banget pertandingan tersebut. Dari menit pertama lini belakang mereka benar-benar kehilangan akal. Ya tertinggal 0-2. Ini gua dari gol Federico Di Marco ini juga keren banget golnya. Jadi ada tusukan dari kanan Barella, kemudian dia slice gitu ya, cutting inside slice, langsung dihajar kenceng Federico Di Marco. Ini juga bek kiri Inter Milan yang terus berkembang, dan gua rasa Gosens harus mulai nimbang-nimbang nih apakah bakal terus di Inter atau dia harus pilih klub lain atau siap di Inter untuk jadi cadangan, karena Di Marco terus berkembang dan di Liga Italia juga cukup subur. Kalau nggak salah udah 3 gol dan 1 assist ya, dan bertahannya oke, dan menyerangnya juga, bahkan mungkin menurut gue menyerangnya lebih bagus ya. Jadi bukan tidak mungkin he will be the next big thing di Inter Milan. Jadi mungkin lama-lama dia bisa jadi penyerang seperti dulu Gareth Bale ya di Southampton dan Spurs. Awalnya bek kiri tapi lama-lama jadi penyerang kiri. Ini bagus banget di Marco dan luar biasa. Kemudian ada Edin Dzeko melengkapi di babak yang kedua, di akhir babak pertama. Ini juga menurut gua orang bilang kesalahan Sandro Tonali ya yang mengcover dia, tapi sebenarnya itu dia membackup Jair yang memang out of position. Jadi memang nggak bisa disalahin seperti Sandro Tonali, dia membackup tugas orang lain sebenarnya. Nah yang kemudian babak kedua Milan itu mencoba untuk menekan sebenarnya, mencoba untuk keluar, tapi kalau anak sekarang bilang Milan ini udah kena mental. Ya, Inter tahu, si Inzaghi tahu Milan akan keluar menyerang, mereka mereka tenang, menahan, dan memang tidak banyak tekanan yang dilakukan yang berbahaya di babak yang kedua sama Inter. Mungkin ada 1 atau 2 peluang, dan justru mereka dihukum ya di pertandingan di menit terakhir lah, menjelang menit 80-an, Lautaro Martinez, dan ini lagi-lagi kesalahan individu, kalau nggak salah Fikayo Tomori ya yang mengcover si Martinez. Itu kesalahan mendasar bagaimana dia tidak menjaga area kaki terkuat Martinez ya. Jadi di turn posisi Martinez itu begini menggeser gitu ya. Terus kemudian langsung dapat ruang syuting dan selesai. Padahal seharusnya kalau lu lihat nanti mudah-mudahan gue bisa share cuplikannya ya, ada posisinya. Seharusnya itu bisa diatasi lah, itu kesalahan individu dari Fikayo Tomori, dan sekaligus menutup pertandingan tersebut, killing the game dengan gol ketiga di menit ke-77. Dan ini menarik ya, karena di tengah turbulence ekonomi finansial di bawah Steven Zhang, Inter Milan tetap bisa survive. Bahkan di bawah Steven Zhang, kalau gua nggak salah ini adalah gelar keempat mereka, jadi 2 kali Super Cup ya berturut-turut. Jadi ini mempertahankan gelar nih Inter Milan. Kemudian Coppa tahun lalu dan juga Serie A 2 musim lalu. Jadi hebat lah kalau menurut gua. Dan untuk Milan, sekali lagi seperti yang gue bilang, setelah Piala Dunia mereka sepertinya tidak mendapat momentum. Setelah Piala Dunia mereka memang langsung menang 2-1 dari Salernitana, tapi setelah itu di 4 pertandingan berikutnya mereka gagal meraih 1 kemenangan pun, seri 2 kali, kalah 2 kali. Sementara Inter Milan justru sebaliknya, setelah Piala Dunia mereka tidak terkalahkan di 5 pertandingan dan hanya 1 kali imbang, yaitu memang agak sedikit anomali melawan Monza, yang memang kalau kita lihat mainnya kemarin lawan Juventus, itu memang Monza tim yang patut diwaspadai ya, karena kemarin Juve pun tidak mudah mengalahkan Monza. Jadi sekali lagi selamat untuk Interisti, untuk Inter Milan yang meraih paling enggak untuk 3 musim berturut-turut ya mereka tidak atau selalu ada gelar. Untuk persaingan Liga Inggris gue nggak bisa bilang selamat apapun karena setiap tim masih punya peluang sama ya. Mungkin yang paling besar Arsenal dan City. MU juga gue rasa masih punya peluang walaupun mereka harus bekerja lebih keras, dan doanya jelek, berharap City dan Arsenal terpleset ya. Oke, itu dulu rangkuman hasil-hasil pertandingan midweek kemarin di Liga Inggris dan juga di
Super Coppa Italia. Semoga bisa memberikan insight buat kalian ya. Jangan lupa subscribe. Selamat siang, selamat aktivitas, dan happy weekend.